Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Balik lagi dengan saya Neng Indro. Oke, kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 ya. Gimana kabar kalian di sana? Semoga selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, jaga imun kalian biar kalian bisa tetap semangat belajarnya ya. Oke, jangan lupa buat kalian yang udah sampai sini, jangan lupa kakak minta subscribe, like, dan share videonya ya. Biar kalian gak ketinggalan materi-materi berikutnya dari kakak, dan kakak juga bisa lebih bersemangat dalam buat videonya. Nah, buat kalian yang mungkin ketinggalan materi-materi yang kemarin, silakan cek di description box. Di situ ada link-link, sudah kakak kasih link materi sebelum ini, dan mungkin setelah video ini ada materi apa aja ya. Nah, oke, buat kalian juga yang mau request materi matematika yang lainnya, boleh banget, silakan kalian ketik di kolom komentar. Silakan kalian boleh request matematika, fisika, kimia, dan juga di video di YouTube channel kakak ada video pembelajaran olahraga. Jadi silakan mampir sebentar terus buat lihat-lihat ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita mau lanjut variasi soal persamaan eksponensial part 3. Nah, jangan bosan dengan kakak ya. Sebelum kalian masuk logaritma, kakak sarankan kalian kuatkan dulu konsep-konsep di persamaan eksponensial. Sekarang kita mau bahas bentuk apa sih kak? Ya, pelepotan ya kakak ya. Oke. Sekarang kita mau bahas yang dimisal-misalkan. Jadi ada persamaan eksponensial itu nanti yang bentuknya kayak gini nih. Kayak ada 3 suku lah. Nah, kita kan biasanya belajar cuma 2 suku. Di kiri apa, di kanan apa, kemudian kita coret. Nah, kalau ada 3 suku gimana? Nah, langkah pertama adalah kita misalkan dulu. Oke. Bentar. Nih ya, belum kakak slideshow. Oke, langkah pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, berarti kita misalkan, kita tulis misalkan di sini ya. Bukan dimisalkan dulu. Kita operasikan dulu. Nanti kita bakalan lihat mana yang bisa dimisalkan. Ya, ini kecampur-kecampur nih materi yang kelas 11 dan 12. Oke, langsung kita ini dulu. Kita buat semuanya nggak semuanya yang depan-depan. Biar pangkatnya itu sederhana, biar bilangan dasarnya itu sederhana. Misal 4 ya. 4 di sini dia adalah terbuat dari 2. Gini ya, 2 pangkat berapa? 4 itu kan 2 pangkat 2. Gini ya. Nah, oke. Kemudian ketemu di sini X ya, X. Oke, kemudian dikurangi. Di sini ada 3 kali 2. Nah, kamu punya bilangan dasar X plus 2. Nah, kita oret-oret di sini. Kalau dulu kan kalau ada bilangan dasar dikalikan, bilangan dasarnya sama, pangkatnya kan tinggal dijumlah. Sekarang kebalikannya. Kamu punya 2 pangkat X plus 2. Oh, ini pangkat penjumlahan. Berarti awalnya itu kan dia terbuat dari 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2. Paham ya? Oke, kemudian kita unboxing di sini. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 ditambah 32-nya tetap aja 32 sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Kamu punya pangkat, di sini ada 2, di sini ada X. Bolehkah ditukar-tukar karena dia perkalian kan komutatif ya. Boleh X-nya yang di dalam, 2-nya kita keluarkan. Nah, ini cuma manipulatif biar nanti kelihatan bentuknya mana yang mau dimisalkan. X-nya ke dalam, 2-nya pindah ke luar. Nah, kemudian dikurangi 3 dikali ini ya, 2 kali 2 4. Oke, langsung aja di awang-awang bisa ya. Oke, anak SMA di seluruh penjuru dunia boleh bisa ya. Oke, langsung aja, berarti 3 kali 4. Ini berarti kan 3 dikali 2 kali 2 kan 4. 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Oke, 12 dikali dengan, bisa nggak disatuin dengan ini? Nggak bisa, beda dunia. Oke, yang di sini adalah dia 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0. Gini ya.
Nah, kemudian, udah nih, udah muncul 2 pangkat X, di sini pun udah muncul 2 pangkat X. Nah, sekarang waktunya kita untuk memisalkan. Oke, kita misalkan. Yang dimisalkan adalah 2 pangkat X. Oke, kapan kita memisalkan? Ketika di suku pertama, suku kedua udah muncul suatu bilangan dasar berpangkat X yang sama. Berarti 2 pangkat X sama dengan A. Oke, berarti kita punya apa teman-teman? Kita lanjutkan, berarti kita punya di sini jadi A kuadrat dikurangi 12A plus 32 sama dengan 0. Gini ya. Berarti kita faktorkan, bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0, gini. Nah, berarti A kuadrat itu adalah terbuat dari A dikali dengan A, gini ya. Nah, kemudian berarti kamu cari 2 angka. Kalau dikalikan hasilnya adalah 32, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Oke, angkanya berapa itu? Kamu cari angka kalau dikalikan itu 32. 32 itu kan bisa positif 32 ya. Positif 32 itu kan bisa dari positif kali positif atau negatif kali negatif. Tapi kok di sini dia pinginnya negatif. Oh, berarti adalah dia terdiri dari negatif kali negatif. Oh, berarti di sini ada min 8 kali min 4 gini ya. Min 8 kali min 4, min kali min kan plus 8 kali 4 32. Kemudian kalau kamu punya negatif 8, utang lagi 4, berarti udah utang 8, utang lagi 4, utangnya 12, betul ya? Oh, berarti yang di depan min 8, yang di belakang adalah min 4, gini. Gimana, paham? Nah, kemudian kita lanjutkan, berarti di sini kita punya A min 8 sama dengan 0, atau di sini kita punya A min 4 sama dengan 0. Gini, kemudian di sini kita punya A sama dengan negatif 8, pindah ke kanan menjadi 8. Betul, yang di sini A min 4 sama dengan 0. Negatif 4 pindah ke kanan jadi 4. Betul, gini. Nah, sudah selesai? Belum ini kita lihat. A itu adalah tadi sebuah permisalan. Oke, kita kembalikan permisalannya. A itu adalah 2 pangkat X. Yang pertama ya, kita punya A-nya diganti 2 pangkat X sama dengan, ini A sama dengan 8. Oke, 8. Berarti tujuan kita mencari nilai X-nya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8 itu kita buat jadi 2 pangkat 3, gini. Nah, ini kan udah sama-sama 2, boleh tulah dicoret. Berarti kesisa apa? Tersisa ini set. Berarti kesisa X sama dengan berapa teman-teman? Berarti di situ kesisa X sama dengan 3, gini ya. Nah, paham ya? Oke, coba yang kedua. Yang kedua hampir sama. A-nya apa tadi? 2 pangkat X. Oke, 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 kuadrat. Nah, 2-nya kan udah sama. Kita coret dulu 2-nya. Oke, kita coret. Berarti kesisa X sama dengan 2. Oke, berarti kesisa X sama dengan 2. Di sini berarti X sama dengan 2. Gini. Kemudian udah selesai. Udah. Oke, berarti kita langsung mengambil kesimpulan. Oke, kesimpulannya berarti X yang memenuhi adalah tinggal dihimpun aja. Berarti HP sama dengan X-nya dari yang terkecil. Di sini adalah 2. Berarti 2, yang kemudian 3, gini. 2 kemudian 3. Udah selesai. Gampang ya? Oke, kemudian lanjut. Coba kalau yang ini bisa ya, pokoknya intinya dibuat bilangan dasarnya biar sama. Oke, kita buat bukan permisalannya dulu, kita unboxing dulu ini. 9 dibuat menjadi 3 pangkat 2 di sini. Kemudian ada X, kemudian 12. Oh, 12 tetap. Kayaknya ini lebih gampang. Ini kok sama dengan si kakak lagi ngelamun.
Ngelamun apa sih Kak? Dah, min ya. Maaf. Mohon maaf teman-teman. Nah, ini 12 kali 3 pangkat X. Udah, ini bentuknya udah sederhana nih. Lebih gampang nih. Plus 27 sama dengan 0. Oke, berarti seperti tadi, 2 sama X kan perkalian. Komutatif, boleh dibolak-balik. Kita bolak-balik. 3 pangkat X, 2-nya yang di luar. Gini, dikurangi 12 dikali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0 gini. Nah, kemudian di sini kita punya langsung dimisalkan. Oke, karena pangkatnya udah paling sederhana itu 3 pangkat X. Kita misalkan ya. Misalkan. Oke, kita misalkan berarti 3 pangkat X sama dengan A. Berarti kan nanti kita punya apa itu? Berarti kita nanti punya ini A-nya dikuadratin. A kuadrat dikurangi 12A plus 27 sama dengan 0. Gini ya. Kemudian kalian bikin pemfaktoran. Nah, kalian bikin A kuadrat. A kuadrat itu terbuat dari A dikali dengan A. Nah, seperti biasa, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Belakang tuh ini ya, 27. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah, negatif 12. Nah, 27 itu kan bilangan positif. Dia bisa hasil perkalian dari positif kali positif atau negatif kali negatif. Nah, tapi kok di sini penjumlahannya negatif, berarti dia adalah hasil perkalian dari negatif kali negatif. 27 itu bisa kita dapat dari negatif 9 dikali negatif 3. Yang bawah utang 9, utang 3, utang 12. Betul ya, terbukti ya? Berarti di sini min 9 dan di sini min 3. Gimana? Bisa ya pemfaktoran ya? Udah mahir sekarang ya. Nah, terus langkah pertama berarti bukan langkah pertama, solusi pertama ini ya. A-9, oh di sini dulu Kak. Maaf. A-9 sama dengan 0 atau di sini ada A-3 sama dengan 0. Oke, langkah pertama adalah ketika A-9 sama dengan 0, berarti kan A sama dengan min 9 pindah ke kanan jadi apa? Ntar ini masih melanjutkan yang ininya dulu ya. Oke, ini kakak tadi terlalu besar-besar menulisnya. A-9 sama dengan 0. Berarti di sini berarti A sama dengan 9, betul. Atau di sini A-3 sama dengan 0. Berarti A sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Sudah? Nah, sudah selesai? Belum. Seperti biasa, ini baru permisalan. Permisalannya harus dikembalikan lagi ke asalnya. Oke, A itu tadi adalah asal muasalnya dari ini ya, 3 pangkat X. Oke, kita kembalikan di sini. A-nya dikembalikan jadi 3 pangkat X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Yang ini A-nya adalah 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Nah, kemudian kan udah persamaan eksponensial, sama-sama punya 3. Boleh kita coret? Boleh. Nah, berarti hasilnya apa yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri berarti tersisa yang atasnya pangkatnya berarti X sama dengan 2 atau yang ini X sama dengan 1. Begitu. Selesai deh. Nah, oke. Berarti kalau udah selesai ya udah berarti tinggal kita bikin HP-nya. Himpunan penyelesaiannya berarti nilai X yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 1, kemudian sama dengan 2. Gini, di ABCan cari yang ada gitu. Kalau di IC ya tinggal ditulis X yang memenuhi atau gini ya, bikin kesimpulannya boleh ini atau boleh X. Jadi di sini ada jadinya dulu. Jadi ntar dulu, kok jadi oret-oretan gini? Kakak gimana sih? Nah, gini. Atau kalau mau bikin kesimpulan dengan kata-kata, berarti di sini bisa kayak gini.
Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Begitu teman-teman. Nah, gimana? Mudeng ya? Nah, ini ada lagi. Oh, sudah. Nah, biar nggak bosen, cukup 2 soal dulu ya. Yang penting kalian paham. Nah, biar lebih enak aja belajarnya kalau sedikit-sedikit. Oke? Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Stay tune terus di YouTube channel Guru Garis Lucu biar kalian makin paham. Nah, setelah nanti latihan soal persamaan eksponensial, ini masih ada part, ini baru sampai part 3 ya. Nanti masih ada part 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebelum kalian benar-benar paham, kakak bakalan ulas terus variasi soalnya. Nah, kalau udah paham, kita lanjut ke logaritma. Oke, dadah, bye-bye, see you on next video teman-teman. Semangat, dadah, assalamualaikum.